Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan? Kita akan pujian ini. Haleluya. Kita tidak bisa membalas apa yang dikerjakan Tuhan. Tapi biarlah kita angkat hati kita akan hidup kita beri hidup kita hanya kepada Dia. Bilanglah hati kami menyembah Engkau. Terima kasih.
Sungguh kami tidak bisa membalas semua apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terlebih-lebih anugerah yang menyelamatkan kami, yang memulihkan hidup kami, yang membuat hidup kami menjadi bermakna Tuhan. Kami bersyukur memuji kebesaran Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau angkat hati kami mau angkat hidup kami, supaya di dalam setiap perjalanan hidup kami Engkaulah satu-satunya junjungan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi kecintaan kami, dan hanya Engkau satu-satunya yang menjadi alasan untuk kami ada sampai saat ini, untuk kami boleh datang menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, bahwa pertolongan dari Allah di dalam ibadah ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kiranya turun atas kita sekalian berkat Tuhan, damai sejahtera, karunia Tuhan yang melayakkan kita untuk menghadap hadirat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu silakan. Haleluya. Muliakan Tuhan, batu karangku. Ya, batu karang sumber pertolongan, sumber kehidupan kita.
Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Kerinduan kita, kehausan kita hanyalah kepada air hidup, yaitu firman Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu, sebab hidup kita adalah seperti bejana yang diisi dengan kebenaran firman, yang menjadi kepuasan dan hasrat kita di setiap waktu, di setiap saat. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita mengangkat pujian ini. Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan karena kasih dan anugerah buat kami boleh bersama memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini, hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja memimpin atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bersama kembali. Ini anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita patut bersyukur dalam segala halnya kepada Tuhan. Baiklah, kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai 8. Markus 13 ayat 6 sampai yang ke-8. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, fenomena demi fenomena yang terjadi di negara kita sangat luar biasa, bahkan di dunia. Covid belum selesai, ya kan? Sudah muncul jenis Covid yang baru lagi, yang tidak kelihatannya bisa terbendung, terantisipasi dengan baik, yaitu hanya berkembang di Eropa, ya. Jadi khusus di negara-negara dingin. Virus COVID-19 ini belum teratasi dengan sempurna atau teratasi dengan baik. Minimal vaksinasi belum sampai menyeluruh. Kalau tidak salah baru sebagian masyarakat kecil saja yang divaksin, sehingga total mungkin masyarakat Indonesia yang divaksin masih sekitar mungkin 10%-an, ya. Jadi saya belum kebagian, mungkin Bu Ana sudah belum ada, ya. Nah, itu salah satu fenomena yang ada di dunia ini. Perlu saya ingatkan bahwa Bapak Ibu harus jujur. Jangan mengejar akan divaksin, Bapak Ibu tidak jujur, ya. Kalau Bapak Ibu punya diabetes, ngomong punya diabetes. Kalau Bapak Ibu punya jantung, ngomong punya jantung. Di situ ada pengisian, ya. Pengisian POM, Bapak Ibu pernah sakit apa atau sedang sakit apa, jujur apa adanya. Covid-19 belum selesai, ya. Beberapa negara yang sangat ketat sekali seperti di Korea Utara, itu sampai ada menteri yang dipecat, dihukum mati gara-gara dia tidak bisa mengawasi situasi COVID-19 ini terhadap masyarakatnya. Gagal mengawasi, itu dihukum mati, ya. Sebegitu ketatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, muncul lagi, ya kan, di NTT, ya kan Bapak Ibu, baru beberapa hari yang lalu. NTT sangat luar biasa, ya. Saya melihat itu badai siklon. Badai siklon itu adalah badai yang dikarenakan ada udara panas, titik pertemuan panas dan dingin di suatu lokasi, itu membentuk badai. Nah, kalau di Jawa dulu sebenarnya namanya angin topan, Bapak Ibu, ya. Itu siklon itu istilah dari luar, itu siklon, ya kan. Itu bisa berputar di daerah itu atau di area itu maksimal 100 km persegi di daerah tersebut. Nah, terbentuknya siklon itu di NTT kemarin pas posisinya berada tidak jauh dari kota Kupang, ya. Jadi tidak jauh. Di situ posisi udara panas dan dingin di laut. Nah, itu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang terjadi, fenomena yang luar biasa ini terjadi di NTT, tetapi waktunya singkat, antara 1 sampai 8 hari. Memang saudara kita ada yang meninggal, ya kan, ada 44 orang meninggal. Kemudian saya lupa kemarin waktu hari H itu ada berapa ratus orang yang harus mengungsi. Tetapi puji Tuhan pemerintah melakukan tindakan, yaitu relokasi, bukan evakuasi tapi relokasi, ya. Jadi tempat itu sudah tidak boleh dihuni oleh penduduk, dicarikan tempat baru. Nah, itu yang terjadi dan porak-poranda luar biasa, Bapak Ibu, yang terjadi, ya kan? Sangat luar biasa. Belum lagi beberapa bulan lalu di Manado, di Kalimantan, kemudian di Jawa, di Nganjuk, ada seiring dengan kasus longsor itu di mana-mana banjir luar biasa. Itu hampir bersamaan. Kalau Bapak Ibu kita ingat, itu sangat mengerikan apa yang terjadi, fenomena pada saat ini. Ini sedang terjadi apa, ya? Itu, ya kan? Ini sedang terjadi apa? Apakah kiamat sudah tiba atau kiamat sedang tiba? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kemarin saya juga membaca, ya, persiapan Rusia akan perang melawan Ukraina, persiapan dalam 1 bulan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara kasat mata yang akan siap perang adalah Ukraina dan Rusia. Kemarin hampir Turki dengan mana begitu ya kan. Tetapi secara tidak kasat mata ini dunia sedang perang antar negara. Itu yang tanpa disadari oleh setiap manusia. Dengan munculnya, meledaknya COVID-19 itu memunculkan angin panas di Asia Raya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya tidak heran Indonesia memproduksi senjata luar biasa besar-besaran Bapak Ibu. Tidak beli, tapi produksi pindad. Baik Anoa yang sekarang juga gembar-gembornya dipesan oleh beberapa negara juga ya kan. Anoa itu seperti tank, seperti Panzer itu loh Bapak Ibu ya, kendaraan cepat untuk tempur di darat. Nah itu ya, itu luar biasa Bapak Ibu saudara. Di Asia Raya ini sedang muncul panas, di Eropa Timur juga sedang muncul panas ya kan. Timur Tengah juga sedang muncul panas. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetapi apa kata firman Tuhan pada situasi yang ada pada saat ini Bapak Ibu, tentang adanya bencana, tentang adanya sakit penyakit yang terjadi pada dunia ini pada saat ini. Belum terselesai ini sudah muncul ini belum selesai muncul ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hitung di Indonesia entah ada berapa jenis bencana yang terjadi saat ini ya kan. Mulai COVID-19, banjir, bandang di mana-mana, kemudian juga muncul lagi termasuk longsor, kemudian muncul lagi badai topan siklon kemarin ya kan, istilah siklon atau badai topan ya kan, atau zaman dulu itu muncul yang namanya itu adalah cemple undangno apa? Itu ada muncul bahaya di situ ya kan, supaya apa, angin itu berhenti. Nah semacam itu. Nah itu ya kan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini firman Tuhan berkata bahwa ayat 7, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jadi akan terjadi fenomena ini terus menerus ya kan. Bukan berarti itu sudah kesudahan zaman atau akhir zaman rupanya, tapi di posisi penghujung zaman. Begitu loh Bapak Ibu. Nah contoh kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kan ada halaman gereja ya kan, ada halaman gereja, ada terasnya gereja, kemudian ada ruang utama. Bapak Ibu kira-kira posisi ini di mana Bapak Ibu kira-kira saat ini? Di mana? Di halaman, di teras atau di sini? Posisi keadaan zaman ini di teras. Sudah bukan di halaman lagi, tapi sudah di teras itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, maka di sini katakan bahwa tetapi itu belum kesudahan, bukan berarti berakhir, bukan. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal lain yang harus terjadi, yang mungkin kalau kita kebagian ya kan, kita melihatnya begitu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu minggu lalu ya, ada Pak polisi, tentara, dia mengapresiasi tempat kita. Kenapa? Pak Eko sudah dibuka gerejanya? Belum Pak. Kalau belum jemaat datang saya tidak buka. Di beberapa tempat itu ibadah belum mulai, pintu sudah dibuka. Itu yang tidak diizinkan sebenarnya. Jadi seperti kita ini sudah benar. Kalau jemaat belum datang, pintu tidak boleh dibuka. Dibuka seperlunya, setelah itu ditutup lagi. Kenapa? Satu, menjaga bahwa hanya jemaat yang hadir di ibadah tersebut. Yang kedua, supaya ini tempat ibadah itu benar-benar steril, begitu ya.
dari situasi. Makanya kemarin dicek apa, dulu juga begitu ya kan, dicek kalau ada apa-apa begitu. Karena pintu dibuka enggak tahu siapa yang sudah masuk, siapa yang masuk enggak akan tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada tempat gereja kemarin minggu lalu itu ada ibadah ya kan. Tetangganya itu sebenarnya baik dengan keluarga gembala ini, wong ngomongane waktu kecil ya kan. Begitu ada ibadah ini digurak sama polisi TNI, digurak suruh pulang, digiring sampai pulang ke rumah ya. Kenapa harus memang di situ yang ibadah tidak boleh selain orang Kristen, karena pada hari Minggu di situ ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, begitu sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan katakan itu belum kesudahan dari segala sesuatu. Ya, mulainya kejadian-kejadian inilah itu yang akan terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Nah, baru mulai. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Di dalam penulisan Alkitab Bapak Ibu biasanya atau yang umum terjadi, kalau ada kata ayatnya ini tidak bergandeng seperti ayat 3, kita baca ya ayat 3, kita lihat oh di sini tidak ada. Tidak muncul di kitab kita. Kalau di sini biasanya tertulis apa adanya, read gitu saja. Kalau di Alkitab kita itu ayat 3 itu masuk ke dalam, ya kan? Ayat yang ke-5 masuk ke dalam. Ayat 3 dan 4 itu satu rangkaian waktu. Begitu loh, ya kan? Itu satu rangkaian waktu. Ayat 5 sampai ayat 8 ini adalah satu rangkaian waktu Bapak Ibu. Tetapi waktunya kita tidak pernah tahu kapan. Itu menjadi masalah. Nah, ini poin 9 ini terjadi pada situasi yang bisa yang lain lagi begitu. Makanya ini waktu inah. Bagaimana supaya kita tahu waktu itu, tempo itu berjalan sedemikian rupa? Kalau kita dekat hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak dekat hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak akan tahu apa-apa, tidak akan merasakan apa-apa, walaupun dunia goncang seperti kemarin, ya kan? Yang goyang bukan Bapak Ibu, tapi yang goyang adalah buminya, ya kan? Karena posisinya ada di barat dayanya kota Malang. Saya bingung barat daya ya, itu Malang. Jadi daerah yang paling parah adalah Malang Selatan, Blitar Selatan, Perigi, Tulungagung bagian pantai. Itu yang parah Bapak Ibu. Saya bayangkan kemarin pada saat saya itu ada di salah satu tempat ya. Itu bangunannya mungkin selebar ini, ya kan? Terus kemudian agak tinggi. Saya khawatir apa? Setinggi apapun, sekokoh apapun bangunan ini, wong goyangnya itu gini-gini Bapak Ibu. Ini langsung saya terus keluar semua, keluar. Jadi pembeli-pembeli itu keluar semua, aja keluar ya. Keluar. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus. Karena cukup lama atau kemarin durasinya, kalau enggak salah itu ada 1 menitan. Ya kan? Goyang gini ya. Puji Tuhan masih bisa keluar. Ini tadi baru saya dapat info gara-gara gempa kemarin ya. Itu ponaan saya itu yang satu adalah lulus SMA, yang satu masih kecil mungkin kelas, kalau sekolah itu karena kondisi fisiknya ya autis ya itu ya. Itu umur berapa itu? Mungkin umur 10 tahun Maya. 9 tahun. Kakaknya itu mungkin berada di posisi samping adiknya. Kakaknya jatuh karena goyangnya banter, akhirnya kakinya ini kesleo. Dan sekarang jam 8 akan dibawa ke rumah sakit Hajah Kustati, rumah sakit tulang Solo. Itu kan rumah sakit tulang yang terkenal ya di Jawa, kelihatan di situ ya kan. Itu di situ. Jadi di saat ada situasi semacam itu memang lebih baik itu antar anak orang tua diajari untuk jangan berangkulan, ya, berbahaya, harus bergandengan tangan agak menjauh. Gini, itu yang benar, ya kan?
Kalau kerobohan ya gitu seperti ponakan saya ini, ya kan? Dibawa ke rumah sakit di Blitar, dirujuk ke rumah sakit Solo. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini bagian daripada bencana yang baru kemarin terjadi, ya kan? Kurang lebih jam 3 ya, setengah 3 atau jam berapa? Saya itu ya. Jam ya 2, pokoknya pas itulah. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang terjadi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu fenomena yang luar biasa sampai ke Jogja, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu belum kesudahan apa? Zaman. Bukan berarti itu sudah berakhir. Buktinya apa Bapak Ibu? Kita masih ada di sini saat ini, ya kan? Kalau kemarin sudah berakhir berarti sudah tuntas. Ya seperti itulah bagaimana kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Seperti gempa, enggak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, tidak ada perencanaan, tidak ada janjian, roro ada gempa bumi yang luar biasa. Tuhan pun datang juga sedemikian rupa. Kita lihat. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, persiapan perang di Timur Tengah ada, di Eropa ada, di Eropa Timur ada, ya kan? Kemudian di Asia ada. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Perang sedang terjadi, cari makan sulit, gunung meletus di mana-mana, bingung lagi, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ini memang harus terjadi Bapak Ibu. Karena ini adalah bagian daripada kegenapan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi di berbagai tempat. Artinya di sini Bapak Ibu, gempa bumi akan terjadi lebih sering. Temponya lebih sering. Ya. Sering. Maaf, saya bukan peramal, ya kan. Tetapi saya memprediksi memang dulu pada tahun 2000-an, sekitar 2000, itu memang terbaca kalau akan pecah Pulau Jawa itu posisinya adalah di Jogja, itu terbaca sebenarnya. Karena apa? Lekukan bumi Jawa yang tidak atau yang rentan itu artinya itu adalah di posisi Jogja. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tahu? Karena bentuknya itu teriris, terkurangi. Seperti apa ya? Ada bengkoknya begini. Ya kan? Itu yang pendek itu posisinya di Jogja, itu sudah terbaca. Karena beban bumi di Jawa itu di barat dan di timur itu tinggi. Makanya Jakarta ibu kota metropolitan nomor 1, Surabaya nomor 2, Medan nomor 3. Bukan Jogja dan Semarang Bapak Ibu nomor 2 atau nomor 3, tapi Medan. Di situ artinya apa? Pertumbuhan penduduk luar biasa. Sementara di Jogja, Semarang itu tidak seberapa pertumbuhan penduduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di situ memunculkan bahwa keretakan beban. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu membawa barang di kanan dan kiri, ini bebannya sangat berat. Yang jadi korban siapa sebenarnya? Yang di tengah. Makanya pada saat terjadi gempa kemarin yang luar biasa pertama di Jawa, mungkin saat itu yang saya lihat itu adalah di Jogja. Kenapa? Karena rupanya Jogja ke utara itu pas pecahan lempengan. Jadi tumpuan lempengan begini pas saat itu terjadi goyang. Nah, begitu loh ya kan. Jadi goyang. Nah, ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gempa bumi akan terjadi tensinya lebih sering, ya, lebih sering. Bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia selalu sering. Coba Bapak Ibu bayangkan gempa bumi terjadi antara
tahun 2000 ke sana. Jarang-jarang toh kalau nggak ada mau gunung meletus tidak ada gempa bumi. Sekarang gunung tidak meletus pun akan terjadi gempa bumi. Dan akan ada kelaparan. Waduh, sangat luar biasa, mengerikan Bapak Ibu. Saya tidak tahu lagi, kita tidak tahu lagi, ya kan? Memang Indonesia itu menjadi potensi perebutan dunia karena apa? Sangat strategis sekali. Kenapa? Indonesia itu segala macam tanaman bisa menghasilkan. Itu menjadi masalah, ya kan? Wit dincepne lho iso menghasilkan telo kena dipangan. Tidak semua bisa seperti itu Bapak Ibu. Di negara sana panen raya gedang luar biasa, Indonesia iso nanam gedang. Bisa sampai masyarakatnya nandur gedang. Coba bayangin ya kan? Kan pernah terjadi akhirnya harga pisang blek. Dan berbagai macam Bapak Ibu. Indonesia ada lengkap di dunia. Ini yang menjadi potensi. Tetapi Bapak Ibu yang gak sulit Tuhan, kalau sudah berkaitan dengan firman Tuhan, saya tidak tahu, ya kan? Karena sekarang seperti ada di negara mana, negara termiskin sekarang juga menjadi negara penghasil emas terbesar. Nah itu ya, itu kita tidak tahu gimana ini, maksudnya kemana. Nah, yang penting Tuhan mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah. Itu yang terpenting, menyongsong, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Luar biasa. Ada gempa, ada bencana, ada perang. Baru di sini kita melihat semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu ada berbagai macam. Yang jelas terbaca adalah sistem politik perekonomian dunia berubah. Itu adalah zaman baru. Dan kita dunia akan menuju pada perubahan zaman baru Bapak Ibu. Entah besok lusa kita tidak tahu. Ini dimulainya perubahan zaman saat ini. Dengan apa? Dengan adanya COVID-19. Sistem perekonomian bagaimana Bapak Ibu? Online. Sistem politik akan bergerak menuju online. Artinya Bapak Ibu bisa saja nanti pada saat itu Bapak Ibu pemilihan itu tidak datang, cukup klik. Itu semua akan terjadi perubahan di dunia ini. Sistemnya akan berubah, situasinya sudah mengajak untuk berubah. Ini dikatakan di firman Tuhan adalah semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, situasi yang baru nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan katakan untuk kita. Firman Tuhan katakan ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Situasi zaman dan keadaan zaman. Yang Bapak Ibu kita harus siap-siap. Karena kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu gempa kapan datang. Kita nggak tahu Bapak Ibu banjir itu datang. Saya tidak menyangka akan ada banjir di Kota Nganjuk, ya kan? Padahal di pinggir-pinggir podo aman, di Kota Nganjuk luar biasa kebanjiran. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Hari Senin berhenti, hari Nganjuk berhenti, hari Selasa ganti di Wilangan, besoknya ganti di sana, besoknya ganti di daerah Sawahan bawah ini, daerah Kebon Agung kemarin juga. Ya kan, besoknya lagi ganti di Warujayeng. Coba bayangkan, luar biasa. Makanya tidak heran kalau nuruti situasi bencana, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, APBN sebesar apapun akan entek. Tapi yang tidak pernah entek apa? Kuasa Tuhan dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.
Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami, supaya kami berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semuanya ya Tuhan kami, Tuhan mencelikkan kepada kami, belum kesudahan zaman, menuju kepada permulaan zaman baru. Bapa di surga, urapilah kami, pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus berdasarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan akan segala puji hormat hanya bagi Engkau. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan yang saat ini hadir. Tuhan campur tangan, pimpin, urapi dalam kuat kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai bagi kemuliaan-Mu. Terutama kami serahkan Bu Narto ya Tuhan. Tuhan jamah berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya boleh sehat kakinya dan boleh selalu bersama bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara kami yang ada pada saat ini ya Tuhan Yesus, baik Bu Jito, Bu Lamide, baik ya Tuhan Bu Yuda, Nina Aksa, baik Bu Hana, baik Mas Rius, Mas Tio, kemudian juga Bu Narto, Pak Narto, bahkan juga Bisael kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Tuhan jamah ketuk pintu hati mereka yang saat ini sedang bepergian. Tuhan campur tangan pimpin, dan juga yang dalam perantauan Tuhan campur tangan pimpin ya Tuhan hati pikiran mereka, supaya mereka dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dalam hari dan waktu yang mereka lalui. Bapa di surga, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, karena pengharapan kami hanya pada Kristus Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami dimanapun berada, tetangga kanan kiri kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah supaya selalu sehat karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan saudara kami dalam kuasa-Mu dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal. Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Bahkan sinode-sinode gereja lain kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, kami serahkan juga persiapan kongres gereja-gereja PGI Jawa Timur yang di dalamnya ada GKIN. Kami serahkan dalam nama-Mu. Tuhan campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu ya Tuhan, supaya berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan akan bangsa negara kami dalam kuasa-Mu, presiden, wakil, para menteri dan jajaran sampai tingkat bawah RT, dan juga ya Tuhan Polri yang mengawal bangsa negara ini, tenaga medis seluruh Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia pun elemen-elemen bangsa ini boleh sehati sepikir berkesinambungan di dalam membangun bangsa dan negara ini ya Tuhan, menghadapi pergumulan yang sama dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, terlebih kuatkan kami di dalam menghadapi tantangan zaman baru ya Tuhan, di dunia ini dan khususnya di negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan akan segala puji hormat dan doa kami di dalam Kristus Yesus. Setiap pergumulan Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu, masa depan Bapak Ibu, belajar Bapak Ibu saudara kami sekalian yang sekolah, Tuhan campur tangan pimpin. Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan dan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita terima doa berkat. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa, dan punya kasih di dalam Kristus Yesus yang telah dicurahkan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib, dan oleh Roh-Nya yang kudus memimpin Bapak Ibu saudara sekalian dan kita semua hingga saat hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadilah garam dimanapun Bapak Ibu saudara berada,
Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya, kasihnya, karyanya melimpah atas Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.